Perjalanan kisah Syekh Astari Cakung, Tangerang, Banten. Sejak Islam masuk ke daerah Banten, Cakung adalah suatu daerah yang sangat kental dengan tradisi kesantrian. Bahkan, diperkirakan Cakung telah mengenal Islam sebelum Maulana Hasanuddin menyebarkan Islam di Banten. Di Cakung terdapat para ulama-ulama yang mumpuni dalam berbagai disiplin keilmuan, seperti Ki Syarif atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Ayib Cakung, Ki Maderan, Ki Jahari, Ki Muhammad Ali, dan lain-lain. Beliau adalah pendiri pondok pesantren di Cakung pada tahun 1920. Beliau bernama lengkap Syekh Astari bin Maulana Ishaq bin Muhammad Rafiuddin bin Nyi Hadisah binti Ki Alim bin Ki Bulus Abdul Ghani bin Syekh Hasan Basri bin Ki Mahmud bin Raden Saleh bin Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir bin Sultan Maulana Muhammad Nasruddin Tanjung Ratu Banten Surasowan bin Maulana Yusuf bin Maulana Hasanuddin. Syekh Astari merupakan cucu dari Syekh Ciliwulu, ulama besar Banten, melalui ibu dari Syekh Hasan Basri, yaitu Nyi Fatimah binti Syekh Ciliwulu. Ayahnya Maulana Ishaq dan ibunya Nyi Ratu Nasiyah adalah pedagang dan guru mengaji anak-anak di kampungnya. Syekh Astari dilahirkan di Kampung Cakung Kedung, Desa Kandawati, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Banten. Tidak ada yang mengetahui tahun berapa Syekh Astari dilahirkan. Tetapi ketika wafat pada tahun 1987, ia disebut berusia 99 tahun. Syekh Astari belajar ilmu agama dari ayahnya dan pamannya, Ki Muhammad Jain, yang juga seorang ulama. Ketika beranjak remaja, Syekh Astari diserahkan orang tuanya untuk menyantren pada Syekh Jaliman di Bunar, Pematang. Saat menuntut ilmu di pesantren Bunar, Syekh Astari satu kamar dengan 8 orang sahabat, yang kemudian ke-9 orang ini menjadi ulama besar. Mereka adalah Syekh Nawawi Mandaya, Syekh Umar Rancalang, Syekh Ardani Dangder, Syekh Balki Paridan, Syekh Habib Banten Girang, Syekh Sajeli Bogek, Syekh Jamhari, Syekh Mustaya Binwang, Ki Haris Cisimut, dan Syekh Astari sendiri. Selama menyantren di pesantren Bunar, Syekh Astari sering terlihat memasuki Goa Umbul di Pematang. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, dahulu ketika sedang berkelana, Maulana Hasanuddin, Sultan Banten yang pertama, pernah bertafakur di goa tersebut. Syekh Jamhari, teman sama santri di Bunar, menyaksikan Syekh Astari memasuki goa dan bertafakur di dalam goa dengan khusyuk tanpa berucap sepatah kata pun. Setiap kali Syekh Jamhari ke dalam goa membawakan makanan untuk Syekh Astari. Makanan tersebut tidak pernah disentuh oleh Syekh Astari yang ternyata sedang berpuasa. Setiap hari Jumat, Syekh Jamhari masuk ke dalam goa, menengok Syekh Astari dan memastikan bahwa temannya dalam keadaan baik-baik saja. Syekh Jamhari selalu menghitung hari pertapaan Syekh Astari dalam goa Umbul dan mengatakan bahwa Syekh Astari seringkali bertapa di dalam goa selama 40 hari 40 malam. Setelah beberapa tahun Syekh Astari berguru dengan Syekh Jaliman di pesantren Bunar, Syekh Jaliman memerintahkan Syekh Nawawi untuk pulang ke Mandaya dan mendirikan pesantren. Syekh Jaliman juga memerintahkan 8 muridnya termasuk Syekh Astari untuk mengikuti Syekh Nawawi dan mengaji kepadanya. Walaupun kemudian ia berguru kepada teman sekamarnya di Bunar, namun ketaatan dan pengabdian Syekh Astari kepada Syekh Nawawi tetap tercurahkan. Usia Syekh Nawawi paling dewasa di antara ketujuh sahabatnya. Demikian juga dengan ilmunya. Syekh Nawawi sejak kecil telah mendapat bimbingan dari ayahnya, Syekh Muhammad Ali, seorang ulama dan pejuang pada Perang Geger Cilegon. Bersama ketujuh orang sahabatnya, Syekh Astari membangun pendopo tempat belajar dan mengaji para santri.
Di sana, Syahstari dan kawan-kawannya yang mengajar sambil belajar. Selain itu, mereka juga berdakwah pada masyarakat melalui ceramah, penyuluhan, dan bimbingan cara hidup menurut tuntunan Islam. Setelah pesantren Mandaya ramai dengan kegiatan dakwah dan siar Islam, Syahstari bersama 7 sahabatnya dipersilakan pulang ke kampungnya masing-masing. Tercatat, Syahstari pernah menyantren kepada Syekh Pian di Lais, Syekh Misbah dan Syekh Thayyib di Koper, termasuk Ki Romli di Cidong Kresek. Sekitar tahun 1920, Syahstari mendirikan pesantren di Cakung dan berdatanganlah para murid dari berbagai daerah. Syahstari mengurusi pesantren sampai kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Di masa peperangan, Syahstari berperan sebagai motivator para pejuang. Ki Busro mengisahkan, bila tiba saatnya para tentara berperang, maka Syahstari mempersiapkan gentong yang berisi air. Kemudian para tentara itu satu persatu diberi minum dan dimandikan agar hatinya bersih dan ikhlas dalam berperang dan untuk menambah keberanian para tentara. Sebelum kemerdekaan, Soekarno mendatangi Syahstari untuk bersilaturahmi dan bermusyawarah mengenai bagaimana cara Indonesia cepat merdeka. Syahstari menyatakan Indonesia bisa berebut merdeka dengan perjuangan dan doa. Syahstari menyarankan kepada orang-orang yang mampu untuk berhaji ke Makkah dan berdoa di hadapan Ka'bah untuk kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Syahstari memasuki dunia tasawuf. Syahstari juga mewakafkan hidupnya hanya untuk kebahagiaan bersama. Beliau berkeliling membangun masjid-masjid dan majelis taklim. Ia membuka jalan-jalan baru untuk dapat dilalui masyarakat. Ia membuat irigasi untuk pertanian dan pemandian umum. Ia juga membuat danau-danau kecil di depan masjid dan di tengah perkampungan. Semasa hidupnya, setiap hari kampung Cakung ramai oleh para peziarah yang ingin memohon doa dan keberkahan dalam kehidupan mereka. Mulai dari petani, pedagang, nelayan, pejabat tinggi, sampai rendahan, anak-anak semuanya ingin bertemu dengan Syahstari dan memohon petunjuk akan masalah yang mereka hadapi. Tak jarang mereka mendapatkan hal-hal gaib dan aneh yang berada di luar akal. Syahstari disebut wali yang Allah jihirkan keramatnya pada manusia.